Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Fraksi PDI Perjuangan memberikan sinyal untuk mencoret anggaran terkait Formula E dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Namun Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono memastikan sinyal tersebut belum menjadi sikap resmi dari partainya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak masalah terkait ancaman PDIP tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya di sebelah sana wartawan Warta Kota ada Yolanda Putri yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Yolanda. Ya, selamat siang Nila. Yolanda, silakan dengan informasi Anda. Sudahkah diketahui apa sebenarnya alasan PDI Perjuangan ini berencana mencoret anggaran terkait Formula E? Oke, baik Nila, terima kasih. Fraksi PDI Perjuangan memberikan sinyal untuk mencoret anggaran terkait Formula E dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Gembong Warsono, memastikan bahwa sinyal tersebut memang belum menjadi sikap resmi partainya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak masalah terkait ancaman PDIP tersebut. Sebab Ariza memperkirakan Pemprov DKI akan bisa mendapatkan sponsor dari pihak swasta untuk membiayai Formula E. Dirinya mengatakan bahwa ke depannya harapan kami pengguna anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat, dari swasta, atau dari sponsor. Namun, kendati demikian, kata Ariza, terkait sikap PDIP yang tak mau mengizinkan adanya penganggaran Formula E dalam APBD merupakan haknya sebagai anggota legislatif. Sekian, Nila. Oke, Yolanda mungkin bisa sedikit diceritakan untuk sejauh ini tanggapan dari Wagub DKI juga tidak mempermasalahkan begitu ya. Lalu untuk Formula E ini sendiri, kapan rencananya pihak PDI Perjuangan akan benar-benar menyatakan diri bahwa tidak akan mencoret anggaran ini? Oke, baik Nila. Memang sebelumnya baru saja kemarin dilaksanakan rapat paripurna terkait interpelasi Formula E. Namun pihak dari PDIP tersendiri belum bisa memastikan kapan akan mengadakan rapat paripurna tersebut karena memang harus melewati tahap BAMUS. Jadi untuk informasi berikutnya nanti akan ada kelanjutannya terlebih lagi. Begitu Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, tadi Yolanda juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Yaitu soal itu kewenangan dari DPRD, punya sikap, pendapat, silahkan. Kita punya kewenangan masing-masing terkait anggaran itu kan ada hak daripada eksekutif, ada hak daripada DPRD. Semua dibahas bersama nanti antara eksekutif dengan DPRD dan diputuskan juga bersama ya. Pak, ini kan tahun tidak depan, hanya di tahun depan DKI akan mengajukan anggaran untuk Formula E tidak Pak? Iya kan seperti yang sudah disampaikan, program ini kan tidak setahun ya, tapi bertahun-tahun ke depan berkesinambungan ya. Tentu nanti akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan dan yang ada. Apakah nanti bersumber dari APBD atau dari swasta, kita akan lihat ya. Tentu kita semua berharap ke depan, seperti yang sudah disampaikan, kita berharap nanti ada partisipasi publik, partisipasi dari swasta. Tidak semua bergantung dari APBD, itu harapan kita ke depan ya. Tahun depan akan diajukan. Ya insya Allah, ke depan juga harapan kita penggunaan anggaran untuk Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik, dari masyarakat, dari swasta, atau dari sponsor. Cukup ya. Kita beralih ke Padang, saudara. Satu unit warung beserta angkutan kota atau angkot terendam setelah hujan lebat mengguyur Padang sejak Selasa sore. Di lokasi angkot dan warung di Jalan Bypass Air Pecah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat ini terendam akibat luapan air. Terlihat saluran air juga tak sanggup menampung debit air yang cukup banyak. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Padang, ada Rezi Azwar di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rezi. Iya, Nila. Rezi, bisa diceritakan ini sejak kapan turunnya hujan dan bagaimana informasi terkini terkait genangan air ini?
Iya, untuk kawasan Kota Padang, Sumatera Barat ya diguyur hujan sejak sore kemarin hingga berlangsung pada malam hari dan mengakibatkan beberapa titik genangan air yang bisa dilihat seperti di kawasan air pacah yang saluran air meluap ke badan jalan dan juga merendam satu unit warung beserta dengan satu angkot. Selain itu juga terdapat genangan air yang terjadi di daerah Lapai, Jondol Rawang, dan beberapa lokasi lainnya. Kemudian terkait adanya genangan air ini, apakah sudah ada langkah-langkah atau mungkin tindakan yang dilakukan oleh petugas setempat untuk menanggulangi kejadian ini? Iya, untuk sejak malam hari ya, petugas BPBD Kota Padang telah terjun ke lokasi untuk memantau kondisi air yang ada di Kota Padang. Namun untuk berdasarkan laporan dari BPBD Kota Padang, genangan air ini tidak membahayakan masyarakat atau tidak sampai masyarakat dievakuasi, hanya merembes ke dalam rumah warga dan itu pun tidak banyak. Begitu, Nila. Oke, Rezi, ini kan genangan airnya sudah terjadi sejak Selasa sore ya, dan juga Selasa malam juga masih ada genangan air. Lalu untuk kondisi terkini cuaca di sana dan juga update terkini genangan air yang ada di sana, seperti apa informasinya? Iya, untuk update hari ini, cuaca di Kota Padang saat ini mendung ya. Walaupun tadi pagi cukup sempat turun gerimis, namun hingga siang hari ini mendung gitu. Dan genangan-genangan air yang terdapat pada sore hari dan hingga malam hari tadi sudah kembali surut gitu Nila. Baik, terima kasih banyak Rezi atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana keterangan lengkap dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Sultan Hendra, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Jadi kemarin sore itu hampir seluruh Kota Padang dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan akibat daripada itu terdapat beberapa titik genangan air, baik itu di perumahan masyarakat maupun di jalan. Yang terpantau dari kami itu terdapat genangan air di Jondorawang, kemudian di Pegambiran Ampalu, kemudian ada di Sungai Sapir, Gunung Sari, kemudian di Lapai, kemudian Tabiang Gadang. Untuk kondisi, ada beberapa rumah juga yang sudah dimasuki atau tergenang air. Dan dapat dikatakan situasi kemarin malam yang sifatnya urgent atau perlu evakuasi warga itu tidak ada. Di kemarin malam itu banjir sifatnya genangan yang berada di beberapa lokasi. Untuk pohon tumbang ada, Pak? Pohon tumbang ada 3 titik. Yang pertama di Tabing ya, itu menimpa satu buah mobil. Untuk mobil mengalami kerusakan ringan, korban tidak ada. Dan juga di area Pinang itu menghambat akses jalan. Dan pagi ini baru selesai pengerjaan pohon tumbang di belakang rumah sakit Aisyah. Untuk kondisi itu menimpa bangunan. Sementara itu, saudara, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang yang disebabkan karena intensitas hujan yang cukup lebat yang terjadi sejak Senin kemarin. Diketahui hujan yang mengguyur Kota Tanjung Pinang ini bermula sejak pagi hingga siang hari. Adapun lokasi banjir tersebut diantaranya ada di Tugu Tangan kilometer 14, Perumahan Taman Harapan Indah kilometer 9 Bintan Center, Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas, dan Perumahan Jala Bestari. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam ada Ilham Muhammad yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Ilham. Ya, selamat siang Nila. Ilham, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk kronologis terjadinya banjir ini sendiri seperti apa? Kemudian mungkin bisa didetailkan lagi untuk lokasi-lokasi banjirnya itu di mana saja? Oke, baik Nila dan Sobat Tribuner semua. Adapun kronologi terjadinya banjir di Kota Tanjung Pinang itu
setelah kota Gurindam itu diguyur hujan dengan intensitas lebat ya, sejak pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 lalu itu sejak pagi hingga siang. Nah, akibat hujan yang dengan intensitas lebat, itu mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir itu di kota Tanjung Pinang, seperti di perumahan Taman Harapan Indah, lalu di Tugu Tangan kilometer 14, kemudian di Jalan Raja Haji Fisabilillah, serta di perumahan Jala Bestari. Demikian rekan Nila. Sejauh ini sudahkah diketahui, Ilham, selain memang karena intensitas hujan yang tinggi, apakah ada penyebab lain sehingga adanya banjir ini? Baik, rekan Nila. Jadi kita juga kemarin telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang, yaitu kepala dinasnya langsung, yaitu Zul Hidayat. Dia menjelaskan bahwa lokasi banjir tersebut yang terjadi merupakan daerah titik terendah genangan air dan rawan banjir. Nah, menurut dia bahwa wilayah banjir itu memang sudah sejak lama menjadi langganan, bukan baru-baru ini. Nah, hal itu menurutnya bisa diakibatkan sempitnya selokan atau drainase untuk pembuangan air, ataupun pembuangan yang ada itu tersumbat. Nah, untuk itu nantinya pihak dari PU beserta dinas terkait akan meninjau lokasi terjadi banjir dan segera mencarikan solusi. Terkait itu, ia juga meminta kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk membantu agar bisa mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian, Nila. Warga yang ada di sekitar lokasi banjir ini sendiri, mengingat banjir ini kan berarti sudah terjadi beberapa kali ya, Ilham. Seperti apa tanggapan dari mereka? Baik, rekan Nila. Jadi salah satu warga dari perumahan Taman Harapan Indah, ya, kilometer 9 Bintan Center Tanjung Pinang, yaitu ada Robi Patria. Nah, dia ini sudah lama tinggal di perumahan tersebut. Menurutnya, lokasi perumahan Taman Harapan Indah ini sudah menjadi langganan banjir dan telah terjadi beberapa kali dari beberapa tahun yang lalu. Nah, menurutnya, pemerintah pusat dan juga provinsi harus segera mencarikan solusi. Disebabkan dengan keterlambatannya ataupun berlarut-larutnya menjadi banjir, warga yang menjadi dampak dari banjir itu tentunya akan merasa resah. Ia pun berharap kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi dan kemudian agar banjir tidak lagi terjadi di perumahan Taman Harapan Indah dan juga di lokasi-lokasi banjir yang lainnya. Demikian rekan Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Robi Patria. Ini adalah seorang warga yang juga terdampak banjir di lokasi tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena perumahan Taman Harapan Indah ini berada di tengah kota, sebaiknya kasus banjir yang setiap hujan lebat itu dapat diselesaikan, karena kan persoalannya sangat sederhana. Bagaimana aliran air dari kawasan Bintan Center itu sampai terbuang lancar ke Sungai Carang. Nah, supaya menjadi lancar, maka tinggal dibuatkan saluran yang memadai. Nah, ini tugas pemerintah melakukan kajian supaya tidak terjadi banjir lagi. Hasil kajian itu diserahkan kepada dinas terkait untuk dikerjakan. Masa selama 4 periode wali kota itu tidak selesai urusan banjir di Taman Harapan Indah. Saya kira ini sangat memalukan. Oleh karena itu kita berharap ya dikerjakanlah baik-baik dengan serius agar warga di sini di perumahan Taman Harapan Indah tidak lagi menderita atau sengsara akibat dari banjir tersebut. Terima kasih. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nila Irde dalam live update Tribunnews. Penggerebekan kos-kosan yang disulap menjadi panti pijat bagi kaum sesama jenis atau gay, saudara, terjadi di Kota Solo. Kasus ini diungkap langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jateng. Lokasi yang digerebek tepatnya ada di Jalan Pamugaran Utama, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo ada Christine Intan di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Christine. Selamat siang, Nida. Christine, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk kronologis awal adanya penangkapan tempat panti pijat yang digunakan oleh kaum sesama jenis ini. Seperti apa? Baik, untuk penangkapan dari sejumlah dari tersangka, pencinta sesama jenis dengan kedok melakukan pijat di area kos-kosan di kawasan Banjarsari ini dilakukan pada Jumat kemarin, dan dari penggerebekan ini dilakukan langsung dari Polda Jateng untuk menangkap keseluruhan tersangka ini yang total sekitar 7 tersangka, dan dari 7 tersangka ini juga ditangkap juga salah satunya ada mucikari yang memiliki kos-kosan ataupun maksud saya menyewa kos-kosan di daerah Banjarsari ini dengan jumlah 2 kos-kosan dan ditempati oleh ketujuh dari tersangka ini sendiri. Nila. Kesaksian atau mungkin pengakuan dari pemilik kos-kosan yang digunakan untuk panti pijat ini seperti apa, Christine? Baik, terkait dengan kagetnya pemilik kos yang berinisial E 50 tahun yang dikonfirmasi saat Tribun Solo pada Senin 27 September 2021 kemarin menyatakan kaget karena saat mengetahui adanya penggerebekan itu beliau sedang masak dan tidak tahu adanya prostitusi ini yang berkedok sebagai tukang pijat, namun memang dari pemilik kos ini mengakui bahwa ketujuh ataupun tersangka ini adalah berprofesi sebagai tukang pijat, tapi tidak mengetahui bahwa ada tukang pijat bagi kaum sama jenis atau gay yang ada di Kota Solo ini sendiri. Dan dari keterangannya juga bahwa setiap adanya warga kos yang ingin menginap ataupun menyewa kos di situ harus melakukan verifikasi data, maksud saya dengan menggunakan KTP, namun saat dilakukannya verifikasi data dan pengakuannya dari para tersangka ini juga diketahui bahwa adanya tersangka ataupun keseluruhan dari tersangka ini adalah beristri ataupun memiliki istri dan juga anak, dan satu diantaranya juga sedang mengandung anak yaitu sekitar 8 bulan. Nila. Christine, kemudian ini kan juga lokasi kos-kosannya apakah memang ada di sekitar warga sekitar, lalu warga sekitar yang ada di sekitar lokasi kejadian, seperti apa tanggapan dari mereka? Baik, untuk warga sekitar yang ada di lokasi itu sendiri
mengatakan juga kaget dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jateng sekitar pukul 4:30 ini sendiri pada Jumat hari lalu. Dan dari keterangannya juga bahwa keseluruhan dari para tersangka itu juga saat melakukan interaksi di dalam lingkungan kosnya itu juga terbilang ramah dan juga tidak melihatkan tanda-tanda bahwa seorang sesama jenis ataupun gay yang ada di Kota Solo sendiri. Inilah. Baik, terima kasih banyak Christine Intan, wartawan Tribun Solo atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah tersambung pernyataan, ini adalah kutipan pernyataan dari Ketua RT Sarsito. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Kami tentunya selaku Ketua RT, itu justru saya terkejut karena berita penggerbekan ini baru tahu juga pada malam hari ini. Pada hari Sabtu, itu kan aktivitas saya juga di Universitas Boyolali. Itu saya hari Sabtu itu memang pulang jam 5:30 dan saya di rumah saya menengok anak saya, dan mestinya adalah menurut informasi penggerbekan itu adalah jam 4:30 sehingga kami memang sudah terlampau. Nah, dengan kejadian ini tentunya ini merupakan evaluasi, tentunya adalah evaluasi bagi kami dan tentunya adalah warga RT 01 tentunya akan lebih waspada terhadap penghuni atau kos-kosan yang tentunya ke depan akan lebih hati-hati. Sebenarnya juga pemilik rumah sendiri ini memang kami selaku RT memang melaporkan, yang kos itu melaporkan, bahkan menyerahkan identitasnya biasanya. Itu. Jadi menurut kami juga selaku RT sangat terkejut dengan kejadian ini, dan ini adalah merupakan introspeksi kepada kami sebagai Ketua RT untuk lebih akan berhati-hati. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Aparat kepolisian kembali lagi mengungkap kasus dugaan penggunaan bahan peledak saat melaut. Direktorat Polisi Perairan atau Ditpolair Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Bahar Kampolri mengamankan sebanyak 2 kapal di perairan Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu kemarin. Komandan KP Barata 8004 Ditpolair Bahar Kampolri Kompol Ronaldo Manurung mengatakan, kedua kapal yang diamankan yakni KM Anak Sayang dan KM Cahaya Hidup. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Gesio Viana di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Gesio. Halo, selamat siang jelang sore rekan Ira. Selamat siang jelang sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang jelang sore, Gesio. Bisa dijelaskan ini kronologis awal penangkapan adanya 2 kapal yang diduga menggunakan bahan peledak ini seperti apa informasinya? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pengungkapan kasus penggunaan bahan peledak atau bom saat melaut kembali lagi diungkap oleh Ditpolair Bahar Kampolri. Untuk penangkapan sendiri dilakukan pada Sabtu 25 September 2021 lalu, di mana lokasi atau titik penangkapan itu di wilayah perairan bagian barat Pulau Komodo. Kedua kapal bersama sejumlah ABK ini diamankan karena diduga kuat dengan barang bukti yang ada menggunakan bahan peledak saat melaut. Untuk upaya pengungkapan kasus ini pun dari pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa selama beberapa bulan terakhir ini mereka cukup intens untuk menyelidiki dengan berbagai sumber yang ada sehingga beberapa kasus ini dapat terungkap. Demikian rekan Nila. Gesio, kemudian untuk pelaku yang berhasil diringkus kepolisian ini berapa banyak jumlahnya? Untuk para pelaku yang diamankan dalam kejadian atau dalam peristiwa tersebut sebanyak 5 orang terduga pelaku. Dari 5 pelaku ini sebanyak 3 orang terduga pelaku dari kapal motor Anak Sayang dengan nahkoda berinisial J berumur 42 tahun dan 2 anak buah kapal lainnya, dan selanjutnya 2 orang dari kapal motor
Cahaya Hidup dengan nakoda J 30 tahun dan 1 anak buah kapal. Nah, untuk para pelaku ini sendiri pun berasal dari satu wilayah yang sama, yakni dari Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Demikian rekan Nila. Untuk barang buktinya, Gesio, barang bukti yang kemudian berhasil dikumpulkan dan juga diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan apa saja? Tentunya barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diantaranya 2 unit kapal motor yang digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal tersebut. Selanjutnya turut juga diamankan 2 buah kompresor pupuk yang sudah diolah sebagai bahan racikan untuk pemboman ikan. Setelah itu baterai, sejumlah korek api, masker, alat bantu selam, botol, dan jaring. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga turut mengamankan ikan yang telah ditangkap melalui aktivitas ilegal tersebut, yakni di antaranya sebanyak 2.530 ekor ikan campuran dari kapal motor Anak Sayang dan 230 ekor ikan campuran juga dari kapal motor Cahaya Hidup. Demikian rekan Nila. Kemudian, Gesio, untuk proses hukum sendiri, nantinya proses hukum yang akan dijalani oleh para pelaku, seperti apa informasinya? Dalam konferensi pers yang telah disampaikan, hingga kemarin belum dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini. Namun, para pelaku atau terduga pelaku yang diamankan diduga kuat menjadi calon tersangka. Kasus ini pun telah dilimpahkan dari Ditpol Air Bahar Kamal Polri ke Ditpol Airut Polda NTT. Selanjutnya untuk proses penyidikan dan juga proses penuntutan akan dilakukan oleh pihak Ditpol Airut Polda NTT. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Gesio atas informasinya, dan saudara untuk mengetahui bagaimana kabar selengkapnya telah terhimpun. Ini wawancara dengan Komandan KP Barata 8004 Ditpol Air Bahar Kampolri, Kompol Ronaldo Manurung, dan juga Panit Sidik Subdit Gakum Ditpol Airut Polda NTT Ibda Suherman. Berikut liputannya untuk Anda. Saya perlu menyimpulkan ya. Jadi kedua kapal ini diamankan oleh kapal patroli KP Barata BKO Mabes Polri di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, yaitu tepatnya di perairan bagian utara Pulau Komodo. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KP Barata, terdapat barang-barang yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dengan di mana barang-barang itu adalah merupakan bahan peledak ya. Sehingga KP Barata mengamankan 2 kapal ini ke Labuan Bajo. Jadi di ad hoc ke Labuan Bajo karena lokusnya memang ada di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah diamankan oleh KP Barata, tentunya laporan polisi dan lain sebagainya terkait dengan masalah proses lebih lanjut diserahkan kepada penyidik Ditpol Airut Polda NTT. Sudah kami terima pelimpahannya, laporan polisi, dan terduga pelaku maupun seluruh barang bukti sudah kami terima. Dan hari ini kami sudah memeriksa beberapa orang sebagai saksi, dan selanjutnya nanti tentunya bisa kami pastikan, bisa kami yakini akan ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan yang paling concern atau menjadi pusat penekanan dari pemerintah, khususnya daerah yang ditujukan wisata. Ya. Jadi suatu perhatian kita, wisata itu terkenal dengan bukan hanya di luarnya saja, akan tetapi yang di dalamnya. Apa yang ada di dalam tempat itu, daerah itu. Jadi para pelaku ini akan tetap disidik. Ya. Ingat, pelaku baru kita belum menerapkan tersangka. Pelaku ada urutan-urutan dalam penyidikan. Pelaku, terduga, pelaku baru tersangka. Dan mereka ini akan dilimpahkan ke penyidik akan melakukan penyidikan. Selanjutnya barang-barang ini akan disita, dan untuk hasil ikannya akan dimusnahkan. Perlu kita bawahi bahwa ikan hasil tangkapan yang digunakan dengan perbuatan ilegal ini melanggar hukum akan dimusnahkan. Untuk barang bukti dimusnahkan juga ya. Nah, nanti keputusan itu tergantung dari hakim yang menangani.
Kita beralih ke Aceh, saudara. Petugas vaksinasi dari Dinas Kesehatan Tugas vaksinasi dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya atau ABDIA dibubarkan paksa, saudara, oleh ratusan warga yang ada di PPI Ujung Serangga, Kecamatan Susoh pada Selasa pagi. Pembubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Para pedagang ikan merasa kesal dan marah atas pelaksanaan vaksinasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Serambi, ada Rahmat Saputra di sana yang akan Petugas vaksinasi dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya dibubarkan paksa oleh ratusan warga yang ada di PPI Ujung Serangga, Kecamatan Susoh pada Selasa pagi. Pembubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Para pedagang ikan merasa kesal dan marah atas pelaksanaan vaksinasi di PPI Ujung Serangga Susoh. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Rahmat Saputra di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahmat. Halo, rekan Nila. Rahmat, untuk motif sejumlah nelayan atau warga ini membubarkan vaksinasi lantaran apa? Sebenarnya ini tidak ada motif apa-apa. Ini murni adalah gerakan massa ya, secara spontanitas, di mana para nelayan dan pedagang di sana merasa kesal dan kecewa pasca pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di PPI Ujung Serangga ini. Karena memang vaksinasi ini sudah berlangsung sejak Jumat, beberapa hari yang lalu, terakhir Senin, dan bahkan puncaknya kemarin. Jadi selama pelaksanaan vaksinasi ini, warga khususnya di Kecamatan Susoh, Blampidi dan sekitar takut datang ke sana, sehingga berdampak pada penjualan atau omset dari para pedagang di sana menurun, sehingga mereka merasa mereka busuk dan tidak laku, sehingga mereka merasa dirugikan, sehingga mereka melakukan meminta agar vaksinasi ini dibubarkan, jangan dilaksanakan di lokasi ini. Itu dasarnya. Oke, Rahmat, artinya sebenarnya vaksinasi ini sudah berlangsung begitu dan sejumlah warga juga sudah menerima vaksin. Betul. Sudah berlangsung sejak Jumat, Senin, dan Selasa. Namun karena memang dampak dari pelaksanaan ini di tempat keramaian, sehingga masyarakat yang takut divaksin ya tidak hadir. Akibatnya barang dagangan mereka tidak laku, gitu. Karena memang masyarakat tidak datang lagi ke sini, gitu. Berapa vaksin yang hancur, Rahmat, akibat adanya insiden ini? Jadi akibat insiden ini ada sebanyak 156 dosis yang rusak. Jadi terdiri dari 33 vial vaksin Sinovac isi 2 dosis atau 60 dosis, 9 vial
vaksin 10 dosis atau 90 dosis. Bukan. Ya, gitu. Upaya pemerintah ke depan, kemudian Rahmat, seperti apa agar vaksinasi ini juga bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat di sana? Baru saja tadi Bapak Bupati bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim dan seluruh unsur ini menggelar pertemuan dengan alim ulama, tokoh kepemudaan dan tokoh kemahasiswaan untuk menggelar sosialisasi pentingnya vaksinasi, karena memang menurut Pak Bupati selama ini vaksinasi ini banyak terjadi penolakan akibat memang banyak masyarakat yang belum paham pentingnya atas vaksinasi ini. Makanya Pak Bupati tadi berharap kepada para ulama, OKP dan sebagainya, berilah pencerahan kepada masyarakat dengan cara-cara yang mereka mengerti. Jadi sehingga vaksinasi ini dianggap sebuah kebutuhan, tidak lagi sebuah paksaan seperti itu. Mungkin itu langkah yang dilakukan Pak Bupati baru saja pelaksanaan selesai. Terakhir, Rahmat, untuk selain adanya vaksin yang hancur, lalu adakah korban luka atau mungkin korban jiwa akibat insiden ini? Memang ada salah seorang nakes itu dari dokter itu terjadi luka itu akibat benturan kursi, mungkin saat amukan masa itu terkena betis sebelah kanan beliau sehingga mengakibatkan lebam, namun tidak begitu parah, hanya sebatas lebam begitu. Namun memang yang lain memang mengalami shock aja, memang kejadian seperti ini tidak pernah terjadi gitu. Itu rekan. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Rahmat Saputra, wartawan Serambi Indonesia, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Terima kasih. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update Tribun News, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah rumah tak berpenghuni di Desa Haji Mena, Natar, Lampung Selatan terbakar pada Selasa 28 September. Perkiraan warga, rumah tersebut terbakar sekitar pukul 19 waktu setempat. Beruntung, 2 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan bisa memadamkan api setidaknya setelah 1 jam berselang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Joviter Husen di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Joviter. Halo, Nila. Joviter, untuk kronologis kebakaran di rumah kosong ini, bisa dijelaskan bagaimana informasinya? Ya, seperti disampaikan oleh aparat kepolisian setempat bahwa kebakaran ini pertama kali diketahui oleh salah satu seorang satpam di sekitar rumah sekitar pukul 7 malam tadi. Satpam tersebut melihat adanya percikan api dari bagian dalam rumah. Namun dari itu warga sekitar langsung memberitahukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, Nila. Untuk hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian, Joviter, sudahkah diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini? Ya, saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Namun untuk dugaan sementara, kemungkinan rumah yang sudah ditinggal sekitar 3 tahun terakhir itu berasal dari korsleting arus listrik. Namun itu belum dipastikan karena aparat kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Baik, Mila. Oke, dari pihak pemilik rumah sendiri, Joviter, atau mungkin dari keterangan pihak kepolisian, sudahkah dirinci berapa banyak kerugian akibat kebakaran rumah kosong ini? Ya, dari keterangan kepolisian, rumah tersebut merupakan milik salah satu perusahaan dealer mobil yang masih bersebelahan dengan dealer tersebut. Untuk total kerugian juga sedang dilakukan pendataan, namun yang jelas 1 unit bangunan rumah beserta isinya ludes terbakar. Baik, Nila. Baik, Joviter, wartawan Tribun Lampung, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Joviter. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mobil sedan berwarna putih dengan nomor polisi BN1361RN juga terbakar seusai mengisi bensin di SPBU Simpang Ibul, Kabupaten Bangka Barat. Kejadian terbakarnya sedan ini terjadi pada Minggu kemarin sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Simpang Tertib Ibtu Rio Pranata Tarigan mengatakan terbakarnya mobil ketika pengendara menghidupkan mobil setelah dari SPBU. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Rizky Irianda Pahlevi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rizky. Ya, halo Nila. Rizky, untuk kronologis kebakaran sebuah mobil setelah mengisi di SPBU ini, seperti apa informasinya? Ya, untuk informasi berawal dari kami mendapatkan informasi dari beberapa grup masyarakat terkait adanya kebakaran di Simpang Ibul dekat SPBU. Mengetahui hal tersebut, kami langsung mengkonfirmasikan kepada Kapolsek Simpang Tertib Ibtu Rio Pranata dan membenarkan pada saat Minggu 26 pada sekitar jam 11 terjadi kebakaran mobil sedan dengan BN 1361 RN terbakar di depan SPBU. Untuk kronologinya sendiri berawal dari ketika mobil sedan tersebut setelah selesai mengisi bahan bakar, namun saat berjarak sekitar 30 meter dari SPBU, mobil sempat padam dan saat dihidupkan kembali terdapat percikan api yang diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Inilah. Untuk kondisi korban sendiri setelah adanya kebakaran mobil ini seperti apa informasinya, Rizky? Ya, untuk korban sendiri akibat terbakarnya sedan yang hampir 1 jam lamanya, korban terdapat luka
kebakaran di sekujur tubuhnya, tepatnya di bagian kaki, tangan, dan muka, Nila. Dan sementara itu untuk mobil saat ini sudah dibawa ke Polsek Simpang Tritip, dan untuk kondisi mobil hanya tertinggal kerangka-kerangka mobilnya saja, sedangkan untuk sisa-sisa lainnya hanya sudah menghitam dan sudah menjadi abu, Nila. Oke, Rizky, kemudian bisa dijelaskan apakah memang ada kaitannya terkait tangki modifikasi yang mungkin menyebabkan adanya kebakaran dari mobil ini? Seperti apa informasinya? Iya, berdasarkan informasi yang kami terima, untuk mobil sedan tersebut merupakan mobilnya terdapat tangki yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk dilakukan untuk pengerit, Nila. Biasanya dilakukan untuk para pengerit yang melakukan aktivitas tambang ilegal, Nila. Dan saat ini juga pihak dari Polsek Simpang Tritip dan Polres Bangka Barat sudah melakukan kerjasama untuk memperketat atau menertibkan SPBU yang menerima atau tetap melayani masyarakat yang datang untuk mengisi bensin dengan tangki modif. Tangki modif sendiri digunakan masyarakat untuk memperbanyak jumlah bensin yang mereka dapatkan, karena diketahui sendiri di daerah Bangka Belitung menggunakan full cut, Nila. Jadi untuk full cut tersebut dibatasi dengan maksimal 30 liter, sehingga dengan tangki modif ini mereka bisa mengakali jumlah dari kapasitas tangki itu, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Simpang Tritip, Ibtu Rio Pranata Taringan. Berikut liputannya untuk Anda. Terjadi kebakaran mobil Suzuki warna putih, plat BN 1361 RM di Jalan Raya Mentok, Pangkal Pinang, Desa Ibul. Kejadian tersebut terjadi bermula ketika pengendara menghidupkan mobilnya setelah pulang dari SPBU. Jarak dari SPBU dengan TKP sekitar 30 meter. Sudah jalan pulang, ketika dia mau menghidupkan mobilnya, terjadi yang diduga konslet listrik. Sementara itu, saudara, sebanyak 9 rumah semi permanen atau rumah kayu di Dusun Palalakan, Kabupaten Taikalar, Sulawesi Selatan hangus terbakar pada Selasa 28 September malam. Lokasi kebakaran rumah semi permanen ini berhadapan langsung dengan laut. Tampak di lokasi telah dipasang garis polisi, yang mana Kabid Damkar Taikalar Muhammad Said mengatakan informasi ada 2 versi terkait apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Said Sulagi di sana, akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Said. Ya, halo Nila. Berapa banyak rumah yang hangus terbakar ini, kemudian bagaimana kronologisnya? Saat ini ada 9 rumah semi permanen yang hangus terbakar dan rata dengan tanah, sedangkan 3 rumah permanen lainnya itu mengalami dampak namun rusak ringan. Adapun kronologinya itu bermula saat menjelang maghrib atau pada saat maghrib, api mulai muncul di salah satu rumah warga sehingga merembet menjalar ke rumah-rumah lainnya. Apalagi diketahui di lokasi ini berhadapan langsung dengan laut lepas, di mana angin dan cuaca pada saat itu juga terbilang tinggi, anginnya kencang, sehingga api cepat merambat ke rumah-rumah lainnya. Said, untuk penyebab awal kebakaran sendiri dari sumber pertama penyebab kebakaran, apakah sudah berhasil diketahui? Untuk saat ini menurut wawancara kami di lokasi bahwa ada 2 versi. Pertama, ada karena arus pendek listrik. Kedua, itu ada juga akibat percikan api dari kompor ketika salah seorang warga memasak dan sumbu gas itu lepas sehingga mengeluarkan percikan api.
Untuk tafsiran kerugian sendiri akibat kebakaran ini seperti apa, Said bisa dijelaskan? Lalu adakah korban jiwa dalam insiden kebakaran ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini tidak ada korban jiwa di tempat, namun taksiran kerugian itu mencapai ratusan juta rupiah. Untuk warga yang terdampak, Said, apakah memang warga yang terdampak dari kebakaran ini sudah mendapatkan bantuan dari pihak terkait? Untuk saat ini pasca kebakaran dini hari tadi sampai sekarang itu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, dan saat ini di lokasi juga telah didirikan tenda darurat dan dapur umum untuk para warga yang terdampak. Oke, terima kasih banyak Said Zulfadli, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabid Damkar Takelar Muhammad Said. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau rumah yang terbakar ada 9, 3 rusak ringan, yang 9 itu rata. Apa ada korban jiwa? Kalau korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Kalau kerugian material sendiri? Kalau kerugian material, kami belum bisa memastikan bahwa berapa. Tim kami masih bekerja di lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat berapa kerugian. Jadi untuk sementara kami belum bisa memastikan bahwa kerugian berapa jumlahnya untuk sementara ini. Kalau armada yang kami turunkan, ada dari markas komando, ada dari pos Galesong, ada pos dari Pelumbangkeng Utara, mobil yang dari Pelumbangkeng Utara, terus ada lagi dari Mengarah Bombang, terus ada mobil penembak 1 yang tadi kebetulan kita dekat dengan air, maka mobil penembak itu berfungsi sangat bermanfaat karena dekat sekali dengan air. Ada berapa jumlahnya? Jumlah keseluruhan ada 6. Ada 6 mobil yang turun. Apakah ada bantuan dari daerah luar? Kalau yang membantu kami tadi ada dari Kabupaten Goa. Kabupaten Goa. 1 unit mobil besar. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama dengan Sanila Ir di dalam live update kali ini. Pemerintah melalui Balai Besar Jalan dan Jembatan melakukan pelebaran jalan di kawasan Liku Lematang Indah, tepatnya di kawasan Panorama Lematang.
Jalan tersebut sengaja dilebarkan karena memang sisi jalan yang mengarah ke jurang mulai longsor. Bahkan ada beberapa titik yang sudah memakan badan jalan. Kondisi ini dinilai cukup membahayakan pengguna jalan, ditambah jalan tersebut merupakan jalur utama keluar masuk kota Pagara Lamdan, Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Sriwijaya Pos, ada Wawan Septiawan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Wawan. Ya, selamat siang, Kanila. Selamat siang, Wawan. Untuk kondisi terkini jalur utama Pagaralam Lahat, khususnya di Pematang ini, seperti apa informasinya? Ya, selamat siang rekan-rekan, bahwa memang saat ini kondisi jalan mulai dilebarkan oleh Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumatera Selatan. Memang kondisi jalan memang sangat mengkhawatirkan karena di sisi jalan terdapat jurang yang cukup tinggi, bahkan sudah ada beberapa kali terjadi kecelakaan. Saat ini jalan mulai dilebarkan untuk mengantisipasi terjadinya lagi kecelakaan. Memang ada beberapa titik kondisi jalannya sudah amblas karena jurangnya juga cukup tinggi, mungkin di ketinggian 30 meter. Rekanila. Oke. Kemudian Wawan, untuk dampaknya sendiri nantinya jika jalur utama yang ada ini akan dilebarkan untuk pengguna jalan, akan seperti apa efeknya? Efeknya cukup signifikan, dipastikan bisa cukup signifikan karena memang saat ini kondisi jalan sudah mengecil. Jadi setiap kendaraan, apalagi yang kendaraan berat yang tonasenya tinggi, harus bergantian lewat di sana. Tapi kalau sudah dilebarkan, maka lebarannya juga cukup lebar karena antara 4 meter sampai 12 meter. Jadi dipastikan tidak akan ada lagi kemacetan karena harus bergantian, seluruh kendaraan harus bergantian melalui jalan itu. Inilah. Untuk saat ini, Wawan, update terkininya, sudah sejauh mana proses untuk pelebaran jalan utama ini? Karena di sisi sebelah kiri atau kanan, sebelah kirinya jurang dan sebelah kanannya ada tebing, saat ini pekerjaan sedang mengeruk tebing untuk pelebaran jalan. Kemungkinan dalam waktu 1-2 bulan ini jalan sudah mulai bisa digunakan dan tidak membahayakan lagi. Selama ini memang jalur itu dikatakan jalur cukup ekstrim, terutama jika kita harus melewatinya dalam kondisi hujan. Di sisi lain bahaya longsor dari tebing, di sisi lain bahaya amblasnya jalan. Inilah. Baik, Wawan, terima kasih banyak wartawan Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Wawan. Sama-sama, rekanila. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah sekolah setingkat SMA di Kota Singkawang melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Pelaksanaan ANBK ini digelar selama 4 hari dan diikuti oleh ratusan siswa dari belasan sekolah se-Kota Singkawang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak. Ada Rizky Kurnia di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rizky. Halo juga, Nila. Rizky, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana pelaksanaan ANBK di Singkawang ini? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, memang untuk saat ini pelaksanaan ANBK di kota ataupun di sekolah-sekolah di Kota Singkawang berjalan cukup lancar, di mana hari ini Rabu 29 September merupakan hari ketiga pelaksanaan ANBK tersebut, dan besok pada hari Kamis merupakan hari keempat sekaligus hari terakhir pelaksanaan ANBK. Dalam pelaksanaan ini, para siswa yang telah diikuti secara oleh Kementerian Pendidikan secara langsung telah mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing dengan menggunakan komputer serta diawasi oleh pengawas yang merupakan guru dari sekolah yang berbeda. Rizky, untuk ANBK ini sendiri mungkin bisa dijelaskan apa tujuan dan maksud adanya ANBK ini? Ya, baik. Berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia ANBK di SMA 1 Singkawang sekaligus kepala sekolah di sana, Bapak Mukhairipin menjelaskan memang ANBK ini bertujuan untuk memetakan serta mengevaluasi sistem pendidikan sekolah setingkat. Nah, oleh sebab itu dalam ANBK ini tidak seluruh siswa di masing-masing sekolah yang mengikutinya, namun hanya diikuti oleh beberapa siswa saja. Nah, seperti di SMA 1 Singkawang itu diikuti oleh 45 siswa, di SMA 2 juga diikuti oleh 45 siswa. Namun di SMA Muhammadiyah di Singkawang itu hanya diikuti oleh 9 siswa dan di SMA Syafiuddin hanya diikuti oleh 4 siswa saja. Jadi
ANBK ini tidak secara langsung untuk mengganti ujian nasional. Namun hasil dari penilaian para siswa di sekolah ini nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan itu sendiri. Kemudian selama pelaksanaan ANBK, apakah ada kendala yang dialami oleh siswa? Kemudian ini kan juga dilaksanakan ketika masih pandemi COVID-19. Untuk penerapan protokol kesehatannya sendiri seperti apa, Rizky? Kalau untuk penerapan protokol kesehatannya tentu saja ini dari pantauan kami di lapangan tidak banyak mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut. Dan untuk secara keseluruhan pelaksanaan ANBK ini berjalan cukup lancar. Hanya saja memang ada sedikit masukan dari Kepala Sekolah SMA 1 terkait ANBK ini. Nah, beliau waktu itu meminta agar pemilihan siswa cadangan untuk ANBK dapat dipilih secara mandiri oleh pihak sekolah. Karena pada pelaksanaan ANBK di hari pertama, pada hari Senin kemarin, memang pihak sekolah SMA 1 Singkawang ini sempat mengalami sedikit kendala. Dan di mana waktu itu ada satu siswa utama ANBK yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit. Namun kemudian harus digantikan dengan siswa cadangan. Nah, namun dari pihak sekolah sendiri ternyata tidak mengetahui data dari siswa cadangan itu sendiri, sehingga pihak sekolah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan, dan akibatnya pelaksanaan ANBK di SMA 1 Singkawang sempat tertunda untuk sementara waktu. Namun setelah mendapatkan siswa cadangan tersebut, pelaksanaan ANBK di SMA 1 Singkawang kembali berjalan lancar. Nah, masukan dari kepala sekolah ini nantinya akan disampaikan melalui rapat musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS di Kota Singkawang untuk nantinya dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan. Itu nilai. Baik, terima kasih banyak Rizky Kurnia, wartawan Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rizky. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Peserta seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN pemerintahan Kota Pekanbaru tahun 2021 mulai menjalani rapid antigen pada Selasa kemarin. Mereka menjalani rapid antigen satu hari jelang ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dimulai pada Rabu ini. Proses rapid antigen gratis bagi peserta ini berlangsung di RSD Madani Pekanbaru, Jalan Garuda Sakti. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait rapid test gratis yang dijalani oleh peserta tes SKD ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Fernando. Oke, Nila. Nila. Fernando, untuk pelaksanaan rapid test antigen bagi peserta tes SKD tersebut, bagaimana berdasarkan pantauan Anda situasinya? Oke, Nila, seperti hasil pantauan Nila tidak terlalu ramai Nila, karena untuk peserta sendiri memang setiap harinya terbatas. Untuk satu harinya saja dari pukul 8 sampai pukul 12 itu peserta yang bisa menjalani rapid antigen itu sebanyak 420 peserta Nila untuk satu harinya, dan itu memang sengaja digelar selama setengah hari agar proses rapid antigen yang berlangsung di rumah sakit tersebut tidak mengalami gangguan Nila, karena memang dari hasil evaluasi kemarin awalnya memang dibagi dalam 3 sesi, namun setelah dilakukan rapat antara pihak rumah sakit Madani dengan panitia seleksi daerah seleksi CASN 2021 di Kota Pekanbaru, mereka akhirnya mengambil keputusan bahwa hanya digelar selama setengah hari, jadi dari pukul 8 sampai pukul 12. Untuk peserta sendiri, mereka bisa melihat langsung nama mereka dan cukup membawa KTP dan juga cukup membawa kartu ujian saja, Nila. Oke, artinya hasil tes rapid test antigen ini juga akan langsung keluar pada saat itu juga atau seperti apa, Fernando? Oke, Nila, dari hasil wawancara saya dengan pihak rumah sakit dan juga pihak Panselda atau panitia seleksi daerah CASN pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021 Nila, mereka memang langsung mendapat hasil dari tes tersebut Nila. Jadi memang hasil dalam rapid antigen ini mereka langsung mendapat hasilnya positif atau negatif. Dan kemarin dari hasil tes dan juga hari ini yang sudah memasuki hari kedua, proses tes masih didominasi
hasil negatif nih lah. Jadi pihak panitia pun memastikan dan juga pihak rumah sakit memastikan bahwa sampai saat ini belum ada pihak atau peserta yang sampai saat ini yang untuk hendak menjalani ujian itu yang positif COVID-19. Jadi para peserta sendiri memang Nila harus menjalani tes rapid antigen 1 hari sebelum ujian. Jadi setiap harinya para peserta menjalani tes secara bergantian di rumah sakit tersebut, Nila. Untuk jalannya pelaksanaan tes SKD sendiri, Fernando, ada berapa banyak peserta yang kemudian ikut dalam tes SKD ini? Oke, Nila, dari data yang saya peroleh dari pihak panitia seleksi daerah, seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini di Kota Pekanbaru, total jumlah pesertanya sebanyak 2.277 orang, Nila, secara keseluruhan. Namun setiap harinya hanya ada 420 orang yang akan menjalani ujian di SKA Koex Pekanbaru, inilah lokasi penyelenggaraannya. Nah, untuk di lokasinya sendiri, untuk dibagi dalam 3 sesi, inilah setiap harinya ada dalam satu sesi sebanyak 140 orang, inilah. Jadi total setiap harinya ada sekitar 420 peserta yang menjalani ujian seleksi kompetensi dasar di SKA Koex tersebut. Dan sampai saat ini untuk pelaksanaan masih tidak ada kendala, namun apalagi Wali Kota Pekanbaru sempat tadi melakukan kunjungan di lokasi tersebut dan dipastikan untuk sampai saat ini tidak ada kendala, hanya ada kendala-kendala teknis dari para peserta, Nila, seperti yang disampaikan sejumlah peserta yang sudah menjalani ujian tadi, memang ada kendala dalam jaringan dan juga saat teknis-teknis pengisian CAT tersebut, Nila. Itu, Nila. Artinya pelaksanaan tes SKD ini juga bisa berjalan dengan lancar dan dibagi oleh beberapa peserta. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan seorang peserta calon ASN Pemkot Pekanbaru, Hairunisa. Berikut liputannya untuk Anda. Oh enggak kok, yang penting bawa aja. Mungkin saya kurang baca apa itu yang harus dibawa ya. Jadi saya tadi udah masuk, keluar lagi. Susahnya palingan di parkiran ya kalau di sini. Tapi ini sangat membantu sih. Iya. Karena dikasih fasilitas untuk ngecek apanya, antigennya. Oke deh. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Masyarakat pro pembangunan dan penggunaan lahan bundaran atau MP3LB Haji Undunsyah atau HU melakukan aksi damai di gedung DPRD Tanah Tidung pada Rabu 29 September. Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan dukungan terhadap pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU. Diketahui rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU ini sempat mendapatkan penolakan dari Aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu atau GMBB. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara ada Risnawati yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Risna. Halo Nila. Risna, bisa dijelaskan untuk situasi aksi MP3LB pada hari ini berdasarkan pantauan Anda seperti apa? Iya Nila, untuk aksi hari ini berjalan dengan damai. Aksi hari ini tadi dilaksanakan tepat jam 9 di titik kumpulnya di Pendopo Japarudin yang tidak jauh dari gedung DPRD Tanah Tidung. Kemudian sebelum melakukan hearing bersama DPRD Tanah Tidung, peserta masa aksi sempat melaksanakan orasinya terkait dengan dukungan mereka atas rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Nila. Oke, Risna, kemudian apa sebenarnya alasan MP3LB ini mendukung rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU, sementara ada satu sisi lagi yang menolak adanya pembangunan pusat pemerintahan ini? Ya, untuk alasan dari dukungan atas rencana pembangunan pusat pemerintahan Tanah Tidung di kawasan Bundaran HU ini, mengingat di Kabupaten Tanah Tidung sendiri belum memiliki, atau pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri belum memiliki aset, kemudian juga sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Tidung masih dikuasai oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga selain itu sempat disampaikan oleh Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung bahwa lokasi yang rencana dijadikan pusat pemerintahan Tanah Tidung, yaitu di kawasan Bundaran HU, itu memiliki lahan yang strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan. Kemudian juga untuk lahannya sendiri tidak gambut, sehingga untuk pembangunannya juga tidak memakan waktu yang lama, dan alokasi anggaran juga tidak digunakan sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Nila. Nah, untuk aksi damai demonstrasi damai yang dilakukan pada hari ini sendiri, sejumlah tuntutan apa yang dilayangkan oleh mereka? Ya, untuk tuntutan dari aliansi MP3LB ini ada 3 tuntutan yang dilayangkan. Pertama itu terkait dengan meminta DPRD Tanah Tidung untuk mendukung penuh rencana pusat pemerintahan di wilayah Bundaran. Kemudian juga tuntutan kedua yaitu memberikan nama wilayah Bundaran melalui Perda KTT, mengingat untuk nama Bundaran sendiri yang mana saat ini sering disebut sebagai Bundaran HU itu tidak memiliki perda KTT seperti itu, Nila. Kemudian untuk tuntutan ketiga yaitu meminta pemerintah Tanah Tidung membebaskan lahan pertanian perikanan masyarakat dari korporasi yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Itu tadi 3 tuntutan yang dilayangkan oleh MP3LB, Nila. Terima kasih banyak, Risna, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Korlap Aksi dan juga Ketua DPRD Tanah Tidung, Jamri. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat pro pembangunan dan penggarap lahan di Bundaran. Pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 yang sejatinya berkedudukan di Tidung Pala. Namun demikian, setelah 14 tahun terbentuk, terdapat ketidaksesuaian atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik faktor internal maupun eksternal. Seperti kita ketahui bersama bahwa
wilayah Kabupaten Tanah Tidung sebagian besar dikuasai atau dikelola oleh beberapa korporasi. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung kesulitan membangun, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, iklim investasi maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat yang tidak sesuai. Ini aksi yang dilakukan oleh masyarakat peduli pemerintah, peduli pembangunan pemerintah yang Tanah Tidung dan pusat pemerintahan yang dilaksanakan di Bundaran Taka itu yang ada yang lagi sekarang. Semua aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan kita akan sampaikan bersama dengan pemerintah daerah terkait bagaimana pusat pemerintahan ini tetap berjalan. Karena ini juga masyarakat yang penggarap lahan, mengaku penggarap lahan di sekitar dan tidak mempunyai izin juga melalui SPT, dan teman-teman di situ ada yang berkebun sawit, dan tadi saya mendengar sendiri dan anggota DPR juga mendengar semua terkait masalah pusat pemerintahan itu setuju untuk tetap dilaksanakan pembangunannya. Mungkin itu dari saya ini menanggapi bahwa kita juga DPR kalau memang pemerintah daerah sudah sesuai dengan rule yang ada, yaitu sudah dibebaskan dan diberikan izin untuk membangun lahan di sekitar Bundaran, dan melalui kita DPR kan hanya untuk membahas teknis saja terkait masalah penganggarannya, mungkin itu akan kita tetap backup terkait masalah pusat pemerintah, karena di situ ada juga pusat pemerintahan, salah satunya anggota kantor DPRD, dan kondisi kita DPR maklum saat ini ya memang tidak mempunyai kantor DPR, karena DPR yang kita duduki sekarang ini bukan kantor DPR, karena juga pemerintah menyewa kepada perusahaan gedung DPR ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pertanggal 1 Oktober nanti, sebagian besar pusat perbelanjaan di Kota Manado akan menerapkan sistem identifikasi vaksinasi terhadap pengunjung mal dengan aplikasi Peduli Lindungi. Salah satunya di Mega Mall Manado yang telah meletakkan sejumlah barcode di setiap sisi pintu masuk dan juga pintu keluar. Pihak mall juga telah melakukan sosialisasi dan pengenalan aplikasi pada setiap pengunjung yang memasuki mall. Mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Peduli Manado, ada Andreas Ruau di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andreas. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore Andreas. Untuk upaya pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan aplikasi Peduli Lindungi ini, seperti apa informasinya? Ya, oke. Jadi dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan penempelan di beberapa penempelan brosur atau penempelan contoh-contoh barcode di beberapa sudut Kota Manado, terutama di area-area pusat perbelanjaan, dan juga mereka melakukan sosialisasi lewat sosial media dan lewat pemberitaan media-media mainstream, sekaligus juga membuat suatu program di mana disebut Peduli Lindungi Mobile. Itu di mana ada papan berjalan yang memberikan edukasi kepada setiap masyarakat yang melintas atau yang berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan, dan memberikan tahap-tahap untuk melakukan register. Nah, dan untuk tahap register sendiri Nila itu hanya mudah, yaitu dengan mendownload aplikasi Peduli Lindungi lewat Play Store, kemudian mengikuti petunjuk, memasukkan NIK, nomor telepon, dan meng-cross-check kembali apakah sudah tervaksin atau belum, dan tinggal menguji barcode QR code yang sudah ada di setiap mall-mall. Sekian lah. Lokasi-lokasi mana saja Andreas kemudian yang nantinya harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini? Nah, untuk aplikasi Peduli Lindungi ini sebagian besar pusat perbelanjaan sudah diletakkan barcode, diantaranya Mega Mall Manado, Manado Town Square, dan Fresh Mart. Untuk supermarket lokal lainnya juga akan sementara diregistrasi dengan cara mengirimkan email mereka dan kemudian akan diberikan barcode. Nah, khusus untuk bioskop XX1 atau bioskop yang lain sudah diterapkan barcode terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan karena harus memesan tiket, dan sehingga memesan tiket tersebut harus berhubungan dengan
aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi tidak sembarang pesan langsung bisa nonton, harus lewat aplikasi dulu. Nah, dan selain itu juga ada di beberapa tempat pusat-pusat pemerintahan seperti pusat-pusat pelayanan seperti itu. Jadi sehingga masyarakat bisa tidak khawatir dan tetap menjalankan prosedur-prosedur dari uji vaksinasi. Sekian ya. Baik, setelah nantinya syarat yang harus diberlakukan adalah dengan mendownload aplikasi Peduli Lindungi, Andreas, lalu respons dari masyarakat sejauh ini menanggapi adanya aturan baru tersebut seperti apa? Nah, untuk sebagian besar kebanyakan masyarakat muda udah mengerti ya, di mana kebanyakan dari mereka milenial. Namun yang masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha itu mengedukasi para orang tua. Nah, di mana orang tua ini kan agak susah untuk mengerti dengan namanya teknologi informasi. Jadi mereka agak perlahan-lahan memberikan sebuah imbauan atau sosialisasi di mana saja dan kapan saja. Nah, dan juga para masyarakat ini merasa tidak terlalu merepotkan atau tidak terlalu kesulitan dalam mengakses aplikasi ini, dan mereka justru sangat yakin atau sudah tidak khawatir lagi akan penyebaran virus COVID-19 di area pusat perbelanjaan, karena sebelumnya sudah dilakukan cross check. Nah, namun tetap walaupun sudah dilakukan scanning QR code, tetap saja harus menerapkan protokol kesehatan dalam memasuki area mal, diantaranya mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan tetap menggunakan masker. Sekian. Baik, Andreas, terima kasih banyak atas laporan Anda, Andreas Ruo, wartawan Tribun Manado. Selamat bertugas kembali, Andreas. Bye-bye. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Jika menyebut makanan yang identik dengan Palembang, pasti kuliner pempek menjadi yang pertama kali disebut. Pempek kuliner Palembang ini biasanya dibuat beberapa varian bentuk sehingga bervariatif. Namun, saudara, ada yang cukup spesial karena di tukang pempek yang satu ini membuat inovasi pempek lenjer ukuran jumbo dengan panjang sampai 2 meter yang dibuat dari 16 kg ikan tenggiri dan juga 12 tepung tapioka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Hartati di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Hartati. Ya, halo Nila. Hartati, untuk adanya pempek lenjer ini sendiri dengan ukuran jumbo, bagaimana informasinya? Berapa lama ini proses pembuatannya? Iya, menurut pemilik dari Pempek Sultan Pinang-Agan yang membuat pempek lenjer ukuran jumbo ini, proses membuat pempek ini sama dengan membuat pempek ukuran kecil, yaitu ikan dicampur dengan tepung tapioka, gula, garam, dan penyedap diaduk menjadi satu, dibentuk. Tapi karena ukurannya jumbo, ini membutuhkan panci khusus untuk merebusnya dengan ukuran itu masing-masing dibagi menjadi 1 meter. Satu buah pempek ini direbus selama 7 jam. Lamanya proses perebusan ini karena untuk memastikan bahwa pempek itu matang hingga dalam. Sebab kalau merebusnya sebentar itu bagian luar saja yang matang dan di tengahnya tetap mentah biasanya. Ya, Nila. Hartati, untuk sang pemilik ide ini sendiri sebenarnya sudah sejak kapan membuat pempek jumbo? Ya, untuk pembuatan pempek jumbo ini sebenarnya ya beberapa waktu lalu memang sudah pernah membuat karena diundang di salah satu acara televisi, tapi dengan ukuran lebih kecil hanya 10 kg ikan saja. Tapi untuk yang kemarin itu dibuat di dalam acara pembukaan UMKM Bazar yang digelar oleh salah satu bank, itu dibuat dengan ukuran bahan baku ikan tenggirinya 16 kilo, 12 kilo tepung tapioka dengan ukuran 2 meter, sehingga membutuhkan waktu total memasak semuanya itu 14 jam. Jadi di satu pempek itu dibagi 2 meter, masing-masing direbus 7 jam, jadi totalnya 14 jam untuk merebus kedua pempek tersebut. Ya, Nila. Lalu untuk harga jualnya sendiri, Hartati, untuk ukuran jumbo 2 meter ya, bisa saya katakan, harga jualnya dibanderol dengan harga berapa? Iya, untuk ukuran 2 meter ini dibanderol seharga 3 juta. Jadi konsumen bisa membeli itu 2 meter ataupun 1 meter atau setengah meter. Jadi harganya disesuaikan saja. Jika 2 meter itu 3 juta, jika separuhnya itu jadi 1,5 juta.
Iya, Nila. Baik. Terima kasih banyak Hartati, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, ini telah terhimpun wawancara dengan pemilik Mbak Sultan Pindang Agan Boy dan Vivi. Berikut liputannya untuk Anda. Wah, tadi 16 kilo ikannya. 16. Ikan apa tenggiri? Iya, tenggiri 16 kilo. Prosesnya berapa lama, Mbak? Prosesnya Sampai 7 jam. 7 jam rebusnya. Itu 7 jam itu untuk 1 meternya. Jadi totalnya 14 jam. Iya, 14 jam. Ngerebusnya pakai panci apa itu? Kita custom, Mbak. Jadi 1 meter 7 jam itu kita buat pastiin kalau benar-benar matang di tengah itu. Iya. Jangan sampai udah besar kan itu pasti kadang masak di luar tapi dalamnya nggak matang. Itu memang direbus atau dikukus? Direbus. Direbus yang 7 jam ya? Iya, 7 jam. Total 14 jam. Total 14 jam. Kenapa? Ikan apa? Ikan tenggiri. Sagunya berapa kilo? Sagunya 12 kilo. 13 kilo. Jadi kita selain PP 2 meter ini kemarin sudah pernah PP center 10 kilo. Yang pernah masih hitam putih kemarin. Jadi alhamdulillah udah pengalaman lah soal ini. Kalau 2 meter ini pertama kali atau udah? Paling panjang 2 meter ya pertama kali. Ditelepon sama salah satu komisaris Bank Indonesia kan untuk request untuk acara pembukaan bisa nggak bikin sampai 2 meter. Dan kesempatan tidak mungkin datang 2 kali. Apa tidak mungkin? Iya, apa yang tidak mungkin kayak lagi kita Mbak, kalau misalnya ada yang pengen pesen itu berapa harga? Bisa. Berapa hari? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, Saudara. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri.